Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kimia A 2021 yang telah berdiskusi tentang materi dari mata kuliah Biosains yang dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Mutiningsih Nurjayadi, Master of Science, Program Studi Kimia, dengan judul jurnal internasional yang kami ambil yaitu Benzodiazepine Pharmacology and Central Nervous System Mediated Effects. Ya, bahasan yang akan dibahas yaitu Introduction, Methodology, Results, Discussion, and Conclusion. Baik, yang pertama akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Fauzan Farid Nugroho dengan NIM 1307621072. Selanjutnya ada Ada saya, Angelica, dengan NIM 13076210014. Dan saya, Jadwi Cayani, dengan NIM 1307621069. kedepannya kami akan membahas bahasan yang telah kami diskusikan dari kelompok kami. Yang pertama, Introduction yang akan dibawakan oleh Gia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzan. Yang pertama ada introduction. Apa itu benzodiazepin? Benzodiazepin merupakan salah satu obat farmakologis yang paling banyak diresepkan di Amerika Serikat, di mana di tahun 2007 lebih dari 112 juta resep telah dikeluarkan. Benzodiazepin ini digunakan untuk berbagai indikasi, termasuk kecemasan, insomnia, atau yang kita kenal dengan masalah sulit tidur, relaksasi otot, menghilangkan spastisitas atau kaku otot yang disebabkan oleh patologi sistem saraf pusat dan epilepsi. Benzodiazepin ini juga digunakan intraoperatif yang berfokus pada kondisi emosional dan juga faktor fisik, seperti keamanan posisi tubuh, menjaga asepsis, dan mengontrol kondisi ruang bedah karena sifatnya yang amnesia dan ansiolitiknya. Sebagian orang mengenal obat-obatan benzodiazepin sebagai obat tidur atau obat untuk rileks. Benzodiazepin ini termasuk zat psikoaktif, yaitu obat yang mempengaruhi kondisi mental seseorang. Dalam dunia medis, obat ini digunakan untuk mendapatkan efek sedasi, hipnotik, dan pereda kecemasan. Fungsi ini bisa diperoleh jika digunakan untuk indikasi yang benar dan dengan cara yang benar juga. Kalau disalahgunakan, alih-alih mendapat manfaat, justru mendapat kerugian akibat efek samping. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, terima kasih Gia. Oke, kita selanjutnya dalam bahas metodologi. Di sini akan merinci pengetahuan tentang mekanisme kerja dari BZD atau benzodiazepin, profil obat, aksi klinik, dan potensi dari efek sampingnya. Selain itu, review jurnal ini juga akan menjelaskan berbagai jenis efek sistem saraf pusat yang dimediasi oleh BZD. Nah, artikel ini akan berfokus terutama kepada reseptor GABA-A yang berinteraksi dengan BZD. Oke, yang pertama adalah mekanisme kerja dari reseptor GABA-A. Di sini BZD bertindak sebagai modulator alosterik positif pada reseptor asam gamma aminobutirat atau GABA-A. Reseptor GABA-A ini adalah saluran ion selektif klorida yang berpagar ligan. Efek farmakologi benzodiazepin ini merupakan akibat aksi gamma aminobutirat atau GABA-A sebagai neurotransmitter penghambat di otak. Jadi, GABA adalah neurotransmitter yang memang paling umum di sistem saraf pusat. Dia ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi di korteks dan sistem limbik. Sistem limbik itu sendiri merupakan salah satu bagian otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi, seperti marah, takut, bahkan dorongan seksual. Sistem limbik ini sendiri terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Secara alami, GABA bekerja sebagai inhibitor yang akan memberikan efek menenangkan pada otak. Reseptor GABA ini terdapat 3, ada A, B, dan C. Nah, jurnal ini karena membahas benzodiazepin, maka kami hanya akan membahas mengenai reseptor GABA-A. Oke. Kompleks reseptor GABA ini terdiri dari 5 subunit glikoprotein, masing-masing dengan beberapa isoform. Isoform adalah salah satu dari 2 atau lebih protein yang memang mirip secara fungsional yang memiliki urutan asam amino yang serupa, tetapi dia tidak identik. Reseptor GABA ini mengandung 2 subunit alfa, 2 subunit beta, dan 1 subunit gamma.
Jika dilihat pada gambar, reseptor tersebut terdiri dari pori klorida, klorida pusat, dan 2 situs pengikatan obat, yaitu situs pengikatan benzodiazepin yang berada di antara subunit alfa dan gamma, serta yang kedua, situs pengikatan GABA di antara subunit alfa dan beta. Nah, mekanisme kerja dari reseptor GABA ini dasarnya terlibat dalam aktivasi reseptor GABA yang mengikat ligan atau obat ke situs GABA atau situs pengikatan benzodiazepin. Karena pengikatan tersebut, maka pori pusat klorida akan terbuka dan menyebabkan masuknya ion klorida. Selanjutnya akan menyebabkan penghambatan neuron dengan menciptakan keadaan hiperpolarisasi di neuron. Apa itu hiperpolarisasi? Hiperpolarisasi yaitu kondisi ketika terlalu banyak ion yang keluar gitu. Dalam hal ini tuh ada si klorida. Sehingga potensial membran sel saraf ini akan menurun lebih negatif daripada tahap polarisasi. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Gia. Baik, selanjutnya ada benzodiazepin dalam praktek klinis. BZD diklasifikasikan berdasarkan waktu paru eliminasi mereka. BZD itu ada BZD kerja pendek atau short acting yang memiliki waktu paru eliminasi rata-rata 1-12 jam. Kemudian ada BZD kerja menengah atau intermediate acting yang memiliki waktu paru eliminasi rata-rata 12-40 jam. Dan juga ada BZD kerja panjang atau long acting yang memiliki waktu paru eliminasi rata-rata 40-250 jam. Nah, dalam tabel berikut adalah berbagai BZD dan karakteristiknya. Next. Selanjutnya ada farmakokinetik benzodiazepin. Sifat fisikokimia dan farmakokinetik benzodiazepin sangat mempengaruhi penggunaannya dalam klinik karena menentukan lama kerjanya. Secara umum, penggunaan terapi BZD bergantung kepada waktu parunya dan tidak selalu sesuai dengan indikasi yang dipasarkan. BZD yang bermanfaat sebagai antikonvulsi harus memiliki waktu paru yang panjang dan dibutuhkan cepat masuk ke dalam otak agar dapat mengatasi status epilepsi secara tepat. Benzodiazepin dengan waktu paru yang pendek diperlukan sebagai hipnotik, walaupun memiliki kelemahan yaitu peningkatan penyalahgunaan dan timbul gejala berat setelah putus obat secara mendadak. Sebagai ansietas, BZD harus memiliki waktu paru yang panjang, meskipun disertai risiko neuropsikologik disebabkan karena adanya akumulasi obat. Jadi, sifat farmakokinetik suatu obat itu menentukan onset kerjanya dan durasi efeknya. Secara khusus, farmakokinetik menggambarkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekspresi semua obat, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat tersebut. Sedangkan farmakodinamik menggambarkan daya tanggap reseptor terhadap obat dan mekanisme terjadinya efek ini, yaitu tentang apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Ada juga respon individu terhadap obat yang sama dapat berbeda-beda, sehingga respon yang didapatkan pun juga berbeda. Saat pemberian BZD sangat penting untuk memperhatikan waktu paru. Nah, apa sih itu waktu paru? Waktu paru sendiri adalah waktu yang dibutuhkan, sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paru adalah absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Waktu paru ini penting untuk diketahui karena untuk menetapkan berapa sering obat itu harus diberikan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Angel. Baik, terima kasih Pak Regia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam result and discussion. Yang pertama, aku akan menjelaskan jenis-jenis obat dari benzodiazepin. Yang pertama ada alprazolam. Umumnya memang ini diresepkan untuk gangguan panik dan kecemasan. Namun, masalah umum dari alprazolam ini adalah dia akan menyebabkan kecemasan rebound yang terjadi ketika kita penghentian mengkonsumsi BZD secara tiba-tiba. Jadi, ketika mengonsumsi berhenti secara tiba-tiba, kita akan merasa lebih cemas dibandingkan ketika sebelum mendapatkan obat tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena waktu paru eliminasi obat yang memang singkat. Lalu yang kedua ada clonazepam. Clonazepam ini terbukti efektif untuk mengobati gangguan panik seperti alprazolam. Dan dia tidak menyebabkan gejala kecemasan rebound karena dia waktu parunya lebih panjang atau long acting.
Clonazepam ini menampilkan kelarutan lemak yang rendah, sehingga cenderung dapat menyebabkan amnesia anterograde dibandingkan dengan BZD potensi tinggi lainnya. Clonazepam ini juga memiliki afinitas pengikatan yang relatif lebih lemah untuk reseptor GABA-A daripada BZD potensi tinggi lainnya. Selanjutnya ada lorazepam. Dia menampilkan karakteristik short acting, di mana obat-obat ini memang dimetabolisme tanpa menghasilkan zat aktif, sehingga waktu kerjanya tidak diperpanjang. Obat-obat ini memang jarang menghasilkan efek sisa karena tidak terakumulasi pada pengguna berulang, tetapi dengan afinitas yang lebih besar daripada clonazepam. Fakta unik dari lorazepam adalah dia mengalami glucuronidasi langsung tanpa metabolisme sitokrom P450 sebelumnya, sehingga bisa digunakan kepada pasien dengan disfungsi hati atau ginjal dengan efek kecil pada farmakokinetik obat. Oke, selanjutnya ada diazepam. Ini merupakan salah satu benzodiazepin yang sangat larut dalam lemak dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang atau long acting. Diazepam ini digunakan sebagai antikonvulsan dan untuk ansiolisis, sedasi, dan myorelaxation. Diazepam ini dilarutkan dengan pelarut organik seperti propilen glikol, sodium benzoat, karena memang dia tidak dapat larut dalam air. Dan yang terakhir ada midazolam. Dia merupakan salah satu benzodiazepin yang larut air dengan struktur cincin yang stabil dalam larutan, dan metabolismenya juga cepat, yaitu short acting. Afinitas terhadap reseptor GABA 2 kali lebih kuat dibandingkan diazepam, sehingga efek amnesia midazolam ini lebih kuat daripada diazepam. Biasanya memang midazolam ini digunakan sebelum operasi sebagai ansiolitik dan agen hipnotis sedatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Oke, terima kasih Angel. Itu tadi beberapa obat-obat yang terkandung di dalamnya BZD atau benzodiazepin. Nah, BZD sebagai obat syaraf pusat gitu yang bekerja pada sistem limbik juga memiliki beberapa efek samping yang timbul selama pemakaian maupun pasca pemakaian. Maka dari itu tentunya penting untuk memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efek samping yang dapat muncul karena mengonsumsi BZD. Seperti umur pasien yang mengonsumsi, kelarutan obat dalam lemak, penyakit bawaan, dan obat yang dikonsumsi bersamaan dengan BZD. Nah, BZD sendiri adalah obat yang terdegradasi dengan lambat di dalam tubuh. Pengonsumsian yang tidak teratur dapat menimbulkan akumulasi obat pada jaringan berlemak. Hal inilah yang juga dapat memicu timbulnya beberapa efek samping dari penggunaan BZD, terutama yang paling sering ditemui adalah amnesia, karena pada pengonsumsian BZD yang bertanggung jawab untuk menerima yaitu adalah GABA reseptor A, di mana GABA reseptor A klasifikasinya ada terhadap isoform alpha, ada BZ1 dan BZ2, di mana BZ1 itu yang paling banyak, yang terdiri dari subunit alfa yang sangat bertanggung jawab terhadap efek sedatif dan amnesia gitu. Maka dari itu efek yang paling sering muncul yaitu adalah amnesia. Efek sedatif sendiri adalah efek yang ditimbulkan dari BZD seperti tubuh yang rileks, menurunkan kecemasan gitu ya, menurunkan inhibition, terus membuat kepala jadi ringan, otot yang rileks, sehingga biasa digunakan memang untuk obat tidur gitu. Biasa dikenal juga dengan obat tidur ya. Nah, kelarutan dalam lemak sendiri juga berpengaruh terhadap efek kepada amnesia yang orang yang mengonsumsi BZD, di mana semakin larut BZD dalam lemak, maka chance-nya atau resiko terkena amnesia akan semakin besar gitu. Baik, selanjutnya. Metabolisme, efek sampingnya ya, terhadap BZD juga merupakan hal yang patut dipertimbangkan karena kita tahu bahwa obat-obat itu dimetabolismekan oleh hati. Nah, organ hati bertanggung jawab terhadap metabolisme berbagai obat yang dikonsumsi oleh tubuh. Penggunaan BZD yang dibarengi dengan obat-obat lain itu juga dapat menimbulkan efek-efek lain. Contohnya pada jurnal ini adalah penggunaan BZD dengan opioid
dapat meningkatkan gejala gangguan pada tubuh. Penggunaan BZD dibarengi dengan opioid dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru dan pernafasan. Memang tidak di-mention atau tidak disebutkan dalam jurnal ini gangguan pernafasan apa secara spesifik, namun dijelaskan bahwa gangguan pernapasan dan paru-paru tersebut merupakan gangguan yang cukup kronis. Jadi cukup berbahaya ya. Nah, seiring bertambahnya usia seseorang juga terjadinya penurunan fungsi sistem syaraf yang secara stabil turun gitu fungsinya. Nah, kondisi tersebut menstimulasi tubuh mengalami kebingungan terhadap BZD yang dikonsumsi. Pada kondisi ini, gangguan seperti penglihatan yang kabur, letih, lesu, gangguan motorik, dan mood swing bisa saja terjadi. Nah, oleh sebab itu, para dokter dan apoteker gitu ya harus memang betul concern dengan peresepan dari untuk orang yang mengonsumsi BZD ini, ditinjau dari usianya atau penyakit bawaannya dan juga obat apa yang sedang dikonsumsi selain dari BZD. Boleh dilanjutkan? Nah, ada 3 common efek samping yang memang sering muncul dari penggunaan BZD ini. Yang pertama adalah anterogate amnesia, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Paling utamanya karena GABA-A itu kan paling banyak subunitnya adalah subunit alfa yang bertanggung jawab juga terhadap efek amnesia ini. Yang kedua disinhibition, yang ketiga delirium. Berlanjut. Anterogate amnesia yaitu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengingat suatu kejadian yang baru dialaminya. Keadaan ini disebabkan ketidakmampuan otak untuk menyimpan ingatan jangka pendek. Jadi mekanisme kerja otak kita dalam mengingat suatu memori kejadian sehingga bisa diingat oleh otak kita gitu ya. Misalkan ada suatu kejadian, saya mengalami kejadian yang dilihat oleh mata saya, didengar oleh kuping, dan saya mengucapkan suatu perkataan gitu, efek dari kejadian tersebut. Nah, otak akan menyimpan itu di store memori jangka pendek dulu, sehingga nantinya akan diubah dengan kepada memori jangka panjang, sehingga nantinya disimpan. Nah, penyimpanan ini dapat terjadi karena sebelumnya sudah di-store di ingatan jangka pendek yang telah dialami kejadiannya gitu ya. Nah, pada orang yang mengalami amnesia anterogate ini, kejadiannya sulit untuk diingat oleh ingatan jangka pendek, sehingga ingatan juga sulit untuk disimpan dan diubah menjadi ingatan jangka panjang. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Ini terjadi karena BZD menyerang episodic memory pada memori eksplisit yang bertanggung jawab pada proses penyimpanan ingatan terhadap kejadian yang telah dialami oleh seseorang. Nah, BZD juga menyerang memori implisit namun tidak sehebat pada memori eksplisit. Adapun memori eksplisit dan implisit itu apa? Memori eksplisit adalah memori yang berhubungan dengan kesadaran, conscious gitu ya. Kita sadar dengan memori itu. Yaitu tadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dulu diingat, nanti baru misalkan saat tidur ke hipotalamus gitu diingat menjadi memori yang jangka panjang. Nah, sedangkan memori implisit adalah unconscious memory. Memori yang merupakan alam bawah sadar gitu. Memang diserang oleh BZD tapi tidak sehebat saat efeknya terhadap memori eksplisit. Boleh dilanjut? Yang kedua ada disinhibition. Disinhibition sendiri merupakan keadaan di mana seorang tidak bisa mengontrol emosi, perkataan, dan perbuatan sehingga bersikap impulsif. Tidak jarang keadaan ini membuat orang tersebut mengancam nyawanya sendiri atau bahkan mengancam nyawa orang lain gitu. Jadi orang dengan disinhibition ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Mudah untuk tertrigger, mudah untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang efek kedepannya apa yang akan terjadi oleh hal yang akan dia lakukan gitu. Nah, dalam studi disebutkan bahwa efek pemakaian dosis BZD bertanggung jawab atas kemampuan seseorang dalam mengendari kendaraan. Kita tahu bahwa dalam mengendari kendaraan, baik itu motor, mobil, atau bahkan pesawat sekalipun, kita harus sadar sepenuhnya apa yang sedang kita lakukan saat itu, yaitu berkendara. Jadi kita tidak sadar saja, kita
mudah untuk terpancing emosinya. Mungkin bisa jadi saat membawa kendaraan sedang sedih, kalut, marah, dan sebagainya gitu ya. Sehingga melampiaskan itu dengan ngebut-ngebutan misalnya. Tidak memperhitungkan bagaimana kalau saya ngebut bisa menyerempet, atau saat saya ingin menyalip, saya tidak memperhitungkan kecepatan saya dengan kecepatan mobil yang ternyata berlawanan arah dengan saya, sehingga bisa terjadinya kecelakaan gitu. Nah, angka kecelakaan sendiri juga meningkat seiring banyaknya orang yang mengkonsumsi BZD. Jadi memang harus concern gitu ya tentang penggunaan BZD ini terhadap orang-orang yang membutuhkan BZD gitu. Boleh lanjut? Yang terakhir adalah delirium. Delirium sendiri merupakan sebuah gangguan mental akut yang menyebabkan gangguan konsentrasi dan berpikir serta kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Pengidap juga seringkali merasa kebingungan terhadap lingkungan sekitar. Jadi pengidap delirium ini merasa bingung, dia sedang berada di lingkungan yang membuat dirinya tidak nyaman gitu, membuat dirinya bingung, sehingga terjadi gangguan mental gitu. Nah, penggunaan BZD dapat meningkatkan resiko seseorang terkena delirium, terutama pada lansia. Nah, sebuah studi juga menunjukkan adanya sekitar 78-87% tingkat kejadian delirium pada lansia. Ini sekitar tahun 2007 gitu ya. Nah, studi lain juga menyebutkan BZD yang diberikan kepada pasien rawat inap di rumah sakit bertanggung jawab atas terjadinya delirium, dan terjadi delirium pada pasien rawat inap ini adalah pasca 48 jam pemberian dosis pertama dari BZD yang diberikan terhadap pasien rawat inap. Jadi memang efeknya cukup spontanis gitu ya, langsung terjadi, langsung dirasakan oleh pasien-pasien di rumah sakit yang diberikan BZD atau benzodiazepin. Boleh selanjutnya tentang konklusi yang akan dijelaskan oleh Gia. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dokter yang meresepkan harus berhati-hati mengevaluasi resiko dan manfaat obat ini sebelum diresepkan, dengan memperhatikan juga usia pengguna benzodiazepin. Yang kedua, penggunaan benzodiazepin yang sesuai secara klinis membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman farmakologi. Yang ketiga, benzodiazepin umumnya diresepkan untuk berbagai macam kondisi, termasuk digunakan sebagai obat tidur, relaksasi otot, dan ansiolitik. Yang keempat, benzodiazepin juga memiliki efek samping, terutama terhadap amnesia, yaitu jika dosisnya kurang tepat dan pemakaian bersama dengan obat lain juga dilakukan. Maka dari itu, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam meresepkan dan juga mengonsumsi benzodiazepin. Next. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.